sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yohanes pasal 20 ayat 21 yang demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Yang demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Amin.
kesombongan manusia, kecongkaan manusia ada di menara itu, dan Tuhan marah. Sehingga bahasa yang satu dikacaukan menjadi banyak bahasa, dari yang satu menjadi banyak, dari satu yang dimengerti menjadi banyak, dan semuanya tidak mengerti. Ambilkan batu bata, ambil cetok. Dari banyak bahasa menjadi satu, semua mengerti. Yang datang dari berbagai macam bangsa, suku bangsa, tetapi semua bisa mendengar suara. Nah, ini mukjizat luar biasa. Ada pembahasan. Nah, mukjizat inilah yang perlu kita peringati, bahkan kita rayakan. Ada wakil investasi dan juga dari KRI Samping, Andreas dan Yakobus. Demikian untuk yang pertama kami serahkan kepada dari perwakilan Pak sendiri, untuk Pak Anong. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami pada saat ini. Saya sangat tertarik dengan lagu Indah Rencana Tuhan. Kebetulan pada kesempatan bulan kesaksian ini kami mau berikan kesaksian tentang kehidupan saya pribadi, tapi terkait dengan apa yang Tuhan berikan pada keluarga kami. Jadi proses apa yang kami nyanyikan di sini? Kira-kira bulan November ya, tahun lalu saya masih di Glenmore, masih mengawasi di Fakultas sana. Saya punya bidang tanah mau saya jual, besi itu dijual di rumah gaya sombong. Tapi apa yang terjadi hanya dikasih DP, habis itu tahun nggak bayar, bingung juga saya. Wah, lagi iya bukan uang ini. Nah, akhir-akhir ini saya punya cerita yang lucu sekali. Yang menurut saya ini kan kurang Jawa ya. Kurang Jawa itu sebenarnya sehingga di rintis alat di situ ceritanya kan Jalmo Moro, Jalmo Mati, Soto Moro, bukan Soto Ati, bukan Soto Moro. Soto itu kayak apa? Kenal Moro itu mesti mati. Jadi sangat kecil sekali. Itu bisa dikalahkan dengan Pato ya, Pato. Tapi kalau itu Soto ya bukan. Ini bangunan belakang nanti ada Soto. Jadi kalau di Mojokerto dulu ceritanya gini. Kan pada waktu membawa alat itu kan ada dua lapangan, yaitu doa Bapak kami dan pengabaran narasumber. Nah, kebetulan saya itu belum tahu kalau saya ditanyakan Pak Ibu, kalau sembahyang ya saya belum tahu satu hari mau bertahu lah, memberi besok sore pergi dengan kondisi yang betul-betul kalau sebetulnya kalau di Mojokerto dulu orang-orang di Bapak Talas kan mesti bawa ombak. Nanti tidak Mojokerto ya, di tengah pada tempat di tengah Natal dulu kalau Ngendikane Pak Hari, Pak Sabtu karo perintahnya dua bapak kami tadi sampai rampung. Bukan tambah terang tapi tambah benar.
Tanya lagi dari Pak Hari Sabtu tadi. Pokoknya Pak jualan terus Pak Joko jualan. Wah, terus hanya ada suara. Persis dahulunya Pak Hari Sabtu. Nek kowe seperti kowe itu duduk-duduk di berarti iman nunggu mau kalau sebiji sawi ide itu belum berpenek. Apa sebab? Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Hari Sabtu tadi? Oh jadi itu memang saya kadang-kadang masuk sama Pak. Kalau nalar kita jalan, kemudian iman kita tidak jalan, itu mustahil. Tapi kalau iman kita itu yang jalan, nalar kita hilangkan, mesti tidak takut. Nah tentu. Ya, amin amin, amin amin daripada amin dia. Saya kira kesaksian saya bukan sekian dan semua orang mesti akan merasakan karya Tuhan yang luar biasa. Teruskan karya Tuhan yang saya ceritakan dan yang terakhir kali saya sambil benernya seperti kalau nanti Bapak itu ceritakan di kalau bakalnya mau curhat. Kalau saya kenalkan saya asal dari Sidoarjo, mungkin yang nggak saya itu bapaknya Pak Giri, Pak Renggo. Jadi saya masih di Sidoarjo. Terus habis itu saya kakek-kakek lahirkan terus sampai dewasa saya ditaruh di Bondowoso. Saya mau menceritakan rumah sakit pada saya di rumah sakit, keluarga saya di rumah sakit. Ya, keluarga saya di rumah sakit, dan ini ada putranya orang yang openi saya di rumah sakit. Jadi saya perlu cerita. Tetapi sebelum cerita saya mau menceritakan mau biasa di sini juga saudara-saudara saya yang bidang di Kabupaten Bondowoso. Bondowoso masih belum seperti itu rumah sakitnya. Situ Bondo belum seperti situ Bondo. Terus terang, yang membangun itu bukan saya, Tuhan Yesus melalui saya bersama-sama kakak-kakak saya yang ada bidang di puskesmas dengan bapaknya Mas Dadan dan suaminya Mbak Enda. Ya. Iya, Bondowoso rumah sakitnya masih jelek. Kenapa Bondowoso kok jadi rumah sakit percontohan di Kalidenan Besuki nomor 2 dari Jember? Kok tidak di situ Bondo? Karena apa? Tuhan Yesus yang memberikan lewat saya dengan bapaknya Mas Dadan dengan mbak-mbak saya yang bagi bidang di Kabupaten Bondowoso di puskesmas waktu itu masih nggak enak. Untuk mbak saya, Mbak Yusuf, Mbak Yohana, ya, Bude Lumintu, Bude Ningsu Pami, jadi semua yang merintis rumah sakit Bondowoso itu orang Tunjung Rejo almarhum. Ya, salah enggak ya? Betul ya? Betul. Jadi saya katakan saya enggak salah. Nah itu masih ketiga. Terus saya dengan ibu, dengan bapak N, dia ibu saya. Kebetulan saya di rumah sakit waktu itu saya disuruh mengikuti pelatihan. Tidak ada ijazahnya di Jember. Saya merangkap di Bondowoso, yang di Bondowoso waktu itu yang menjabat kepala kamar operasi masih bapaknya Mas Damon, ibu suaminya Mbak Enda. Saya merangkap di Jember. Di Jember 1 hari 1 malam 36 yang saya operasi. Soalnya waktu itu perujukan dari Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, Situbondo masih merujuk ke rumah sakit Jember. Bayangkan, kalau tidak Tuhan bersama saya beri kekuatan, saya tidak bisa hidup sampai sekarang. Tapi Tuhan itu memberikan ada hitam, celana hitam di objek penjahit itu cantik dan siap. Puji Tuhan, orang tidak boleh begitu ya. Tuhan masih memerlukan saya. Tunggu. Terus saya sembuh. Tapi saya sembuh itu karena sama profesor lele itu.
Dari anak itu tuh sudah. Saya nggak percaya, saya sih bekerja lagi Bapak Ibu sekalian. Saya dipakai dokter hati. Masih mengerjakan satu hari satu malam mengerjakan 6 orang sama Pak Ari. Pak Ari enak, mari operasi pulang tidur. Saya diteleponi bicaranya perawatnya Pak Benny nggak bisa tidur. Ini saya yang diteleponi bukan Pak Ari, saya terus terang saya nggak bisa tidur. Terus sama bapaknya Mas Damon ada polisi yang ke saya. Pak Wijanto itu temanku. Kalau aku itu temanku. Kalau dikeletak orang itu kepada begini. Saya masih ingat itu sama bapaknya Mas Damon. Tunggu dulu ya. Itu yang opini saya. Saya operasi itu disediakan makan. Bukan istri saya yang disediakan makan. Bapaknya Mas Damon itu dengan bantu saya itu ada. Itu di situ. Ada. Yang opini saya di kamar mandi. Saya makan gitu. Jadi ini mungkin ada yang mau menambah lagi untuk kesaksian dari Bapak Ibu semua. Sudah cukup ya? Ya saya kira kita semua setiap hari pasti diberi berkat oleh Tuhan. Tuhan mengamaya luar biasa. Kadang kita lupa atau kadang kita menganggap itu hal sepele seperti yang disampaikan pendeta. Ya kadang saya ini juga mengajarkan kepada kita semua, termasuk saya juga, saya kadang lupa. Kadung setelah susu berangkat lalu kita tahu kita diberi nafas itu oleh Tuhan. Demikian Bapak Ibu ibadah minggu saya hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Suki yang sudah mengucapkan demikian luar biasa sampai